Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Hukum hidup. Dalam sudut pandang saya, hukum itu hanya ada dua. Hukum hidup dan hukum yang hidup. Hanya itu saja kalau dalam sudut pandang saya. Hukum hidup ada di dua tempat. Ada di dua alam. Alam wujud yaitu dohir kita dan alam wujud semesta. Hukum hidup yang manakah? Yang abadi? Apakah hukum hidup atau hukum yang hidup? Yang kekal dan yang abadi tidak akan mengalami satu pergeseran sedikit pun, yaitu hukum hidup. Baik hukum hidup yang ada pada makhluknya atau hukum hidup yang ada di semesta. Tandanya apa? Hidup. Tandanya hidup itu bergerak. Bukankah kita dikatakan hidup karena kita bergerak? Bisa ke sana dan ke sini. Dan di alam semesta kan ada yang bergerak. Tapi pergerakannya tidak akan pernah bergeser dari hukumnya itu sendiri, yaitu hukum alam, hukum hidupnya alam. Apa itu hukum hidup yang ada di alam? Lihatlah pepohonan itu. Hidup karena dia tumbuh. Hidup karena dia bergerak. Digerakkan oleh angin yang ada di alam. Tapi dia tidak akan bergeser. Pepohonan itu tidak akan bergeser hidupnya. Ketika dia ditugaskan di situ, maka dia akan tetap di situ. Begitu patuhnya dia. Tidak menawar sedikit pun bagi tumbuhan yang ada di dalam air. Dia dengan setia. Rumput laut misalnya. Ikan misalnya yang hidup di air. Belum pernah saya mendengar ada ikan minta hidup di darat.
Enggak tahu kalau panjenengan pernah dengar. Kalau saya belum pernah dengar. Cuman ada istilah buaya. Tapi kan dia hidup di dua alam. Buaya darat katanya. Apakah ada bedanya? Kalau kita sadari betul antara kita yang bernama manusia dengan buaya, sedikit bedanya. Dari wujudnya saja, dari wujud fisiknya yang berbeda. Cuman dia tidak berlebihan. Ketika dia butuh di air, maka dia turun ke air, hidup di air. Ketika dia membutuhkan darat, dia naik ke darat untuk hidup di darat. Sudah seperti itu. Dia patuh karena dia ditugaskan di situ dan dia tahu diri akan tugasnya. Tapi terkadang kita bangsa manusia yang suka lupa akan tugas kita diberadakan di dunia. Banyak di antara kita yang melawan hukum hidup, yang membuat aturan sendiri, padahal hukum hidup itu tetap. Hukum hidup itu ketika kita melihat kepada diri kita, kita tahu dan sadar kita dari mana, dan kita sadar sekarang ada di mana, dan kita tahu atau sadar akan kembali kemana. Hanya itu hukum hidup. Kalau kita berasal dari Dat Maha Suci, maka yang diinginkan Maha Suci itu ketika kita berada di alam semesta sekarang ini yang bernama hidup, katanya sedang hidup, maka berperilakulah yang suci, karena hanya dengan berperilaku yang suci atau yang sadar diri, dia akan kembali lagi kepada Dat Maha Suci. Yang kebanyakan dari kita, dalam sudut pandang saya, itu kan belum sadar. Selalu berharap,
selalu dan selalu. Kenapa kita selalu merubah dan ingin merubah hukum hidup? Padahal hukum hidup itu abadi, sederhana, tidaklah rumit. Ketika kita berasal dari Yang Maha Suci, maka kita harus bersikap dan bertindak suci dengan bergerak yang seimbang. Petunjuknya apa? Alkitab kita masing-masing. Yang mengarahkan kepada sumber dari segala sumber pengetahuan. Bukankah surga itu ciptaan? Bukankah neraka itu diciptakan atau ciptaannya? Kalau saya tidak ingin masuk surga, saya tidak akan berharap surga akan kembali ke surga. Dan saya tidak takut kepada neraka. Ini sudut pandang saya. Kenapa begitu? Kan kita percaya bahwa Sang Pencipta surga dan Sang Pencipta neraka itu maha. Kalau Sang Pencipta itu maha, dalam sudut pandang saya, ya sudah, saya tinggal serahkan saja kepada Yang Maha. Untuk apa saya berharap? Untuk apa saya takut? Berjalanlah di jalan yang kita yakini kebenarannya, yang sudah ditunjukkan lewat agama kita, lewat kepercayaan kita masing-masing. Agama apapun, kepercayaan apapun, itu akan menunjukkan ke sana. Tapi bagi panjenengan yang kekeh, ketika mati nanti ingin masuk ke surga, ya silakan. Tapi kalau dalam sudut pandang saya, berarti ibadah saya ketika saya mengharapkan surga, ketika saya beribadah karena takut dengan neraka, kalau dalam sudut pandang saya belum sinkron, kenapa bisa begitu? Kita berasal dari Dat Maha Suci, siapapun namanya yang panjenengan
namai. Panjenengan mau katakan itu Sang Yang Widiwasa, mau katakan itu Tuhan Yesus, mau mengatakan itu Allah, monggo. Tapi dalam sudut pandang saya, ketika saya berasal dari Dat Maha Suci, maka saya akan kembali kepada Dat Maha Suci itu. Bukan kepada selain dari Dat Maha Suci. Karena selain dari Dat Maha Suci itu sendiri, itu adalah ciptaannya. Ketika itu adalah ciptaannya, itu adalah makhluknya. Ketika kita kembali kepada makhluknya, bukankah tidak sampai kepada tujuan kita? Tujuan kita beragama. Kenapa kita harus kembali kepada makhluknya? Kenapa kita tidak ingin kembali kepada Sang Pencipta makhluknya? Surga yang kita dambakan dan neraka yang kita takutkan, kan ada penciptanya. Kenapa kita tidak berpikir akan kembali kepada Sang Pencipta keduanya? Dengan cara yang kita ketahui, yang kita yakini, apapun itu. Bukankah artinya ketika kita beribadah, jangan pernah pamrih? Artinya kan seperti itu. Jangan ada pamrih. Kenapa kita beribadah hanya karena pamrih? Ibadah kita hanya pamrih ingin diberi surga. Ibadah kita pamrih karena takut dengan neraka. Kalau bagi saya ada yang lucu. Tapi ini kan sudut pandang saya. Dan saya tidak akan memaksakan sudut pandang saya. Saya hanya berbagi sudut pandang. Siapa tahu akan ada kebenaran. Karena ketika kita sadar, benar-benar sadar, la haula wala quwata illa billahnya, siapa sih yang bergerak? Siapa sih yang menggerakkan? Kita datang ke tempat ibadah, kita beribadah. Bukankah tiada daya dan upayaku? Ku ini kembali ke hidup. Sumber dari segala yang hidup. Yang menghidupi setiap yang hidup. Kapan lagi kita akan berpikir maju? Jangan terlena kita di situ. Karena titian itu bertingkat-tingkat. Syariat
Setelah syariat ada tarekat. Setelah tarekat ada hakikat. Setelah hakikat ada makrifat. Bukankah ada jenjang di sini? Dan ini yang saya sebut rukun agama. Jadi harus paham, kita harus masuk kepada keseluruhannya itu. Baru kita akan sempurna dalam beragama. Tidak ada yang ketinggalan, salah satunya. Kalau di syariat saja, berarti masih ada 3 yang ketinggalan. Maka mari kita gapai itu untuk menemukan kesempurnaan hidup. Ini sudut pandang saya. Kalau tidak berkenan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua.